Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para peserta orientasi P3K Pemerintah Kabupaten Tegal pengangkatan tahun 2025. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, terutama kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa dapat melaksanakan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2025. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kegiatan orientasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan aparatur pemerintah yang profesional. Setelah resmi menjadi bagian dari keluarga besar pemerintah Kabupaten Tegal, Bapak Ibu P3K dituntut memiliki pemahaman nilai dasar aparatur sipil negara, etika birokrasi, serta integritas moral dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari. Pemerintah pusat telah menegaskan bahwa P3K sama halnya dengan PNS, pemegang peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, orientasi ini bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan investasi kualitas sumber daya aparatur yang akan menentukan wajah pelayanan publik Kabupaten Tegal ke depan. Saudara-saudara peserta orientasi yang saya banggakan, Kabupaten Tegal saat ini tengah berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan aparatur sipil negara termasuk P3K yang memiliki integritas tinggi, bebas dari perilaku koruptif dan kepentingan konflik kepentingan. Kemudian kompetensi yang relevan, kemudian menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Kemudian P3K yang memiliki etos kerja serta menjunjung tinggi pelayanan yang mengutamakan pada kepuasan publik di atas kepentingan pribadi. Dan P3K yang memiliki sifat kolaborasi dan adaptabilitas terutama dalam menghadapi transformasi digital pemerintahan. Yang terakhir adalah P3K yang memiliki komitmen terhadap nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai inilah yang akan Bapak Ibu pelajari, akan dipahami dan dihayati sepanjang rangkaian orientasi kali ini. Hadirin yang berbahagia dan kami banggakan, orientasi ini juga bertujuan menyatukan pandangan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Kita ingin memastikan bahwa setiap P3K yang bertugas di Kabupaten Tegal mampu memberikan pelayanan cepat, tepat, dan empatik, bersikap sopan, ramah, dan komunikatif, menjaga netralitas, serta menjalankan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang belajar pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat jejaring komunikasi, solidaritas antar pegawai sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan proaktif. Bapak Ibu, saudara-saudara kalian yang kami banggakan,
Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan 3 hal penting yang harus selalu menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ASN hebat mulai dari integritas, bukan hanya kemampuan teknis. Kedua, pelayanan publik adalah amanah, bukan sekedar pekerjaan. Dan yang ketiga, perubahan di Kabupaten Tegal ada di tangan kita, sehingga kita jadilah agen perubahan, kemudian bukan sekedar pengikut. Jika ketiga hal ini tertanam kuat, insya Allah Bapak Ibu semua akan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk Kabupaten Tegal. Beserta orientasi P3K yang saya hormati, berkenaan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang menjadi dasar orientasi P3K ini adalah satu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keempat, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K. Kemudian yang kelima, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 389-K-1-PDP-07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Peserta orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal pengangkatan tahun 2025 sebanyak 794 dengan perincian tenaga teknis sejumlah 178 orang, tenaga kesehatan sejumlah 209 orang, tenaga pendidikan guru sejumlah 407 orang. Waktu pelaksanaan orientasi P3K pada pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah terbagi dalam 4 tahap yang terdiri dalam 19 kelas yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 18 Desember 2025 secara bertahap sebagai berikut. Tahap yang pertama pada tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2025 terdiri dari 4 kelas sejumlah 178 orang dari tenaga teknis. Kemudian tahap yang kedua pada tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2025 terdiri dari 5 kelas sejumlah 209 orang dari tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 16 Desember 2025 terdiri dari 6 kelas sejumlah 240 orang dari tenaga guru. Kemudian tahap yang keempat pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2025 terdiri dari 4 kelas sejumlah 167 dari tenaga guru. Kemudian terkait dengan narasumber adalah dari lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal, antara lain dari BKPDM, dari Inspektorat, Dinas Kominfo, kemudian dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta dari bagian organisasi Seda Kabupaten Tegal. Adapun materinya adalah yang pertama, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Kemudian yang kedua, pengenalan jabatan. Yang ketiga, pengenalan manajemen kinerja organisasi. Kemudian yang keempat, penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Yang kelima, literasi digital aparatur sipil negara. Dan yang kelima adalah kebijakan pengembangan kompetensi bagi P3K. Kemudian kaitan dengan metode dan evaluasi, bahwa metode orientasi P3K dalam bentuk ceramah dan diskusi. Sedang kriteria kelulusan bagi P3K yang mengikuti orientasi
pada kali ini sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran atau presensi, yaitu di LMS Sipentis sebanyak 40%, kemudian keaktifan di dalam pembelajaran sebesar 20%, dan post-test sebesar 40%. Adapun untuk penghargaan bahwa kepada peserta orientasi P3K yang telah hadir mengisi presensi dan mengikuti seluruh agenda serta memenuhi passing grade kelulusan akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal sejumlah atau sebanyak 22 jam pelajaran. Sebagai aparatur sipil negara, segala sikap dan perilaku telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga ada tanggung jawab sosial yang diembankan sebagai pegawai pemerintah di lingkungan Kabupaten Tegal agar dapat menjaga sikap, perilaku, dan moralitas serta marwah pemerintah Kabupaten Tegal yang baik di saat jam kerja maupun di luar jam kerja. Setelah peralihan dari pegawai honorer daerah menjadi P3K, maka harus dapat melakukan penyesuaian dengan cepat karena banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, yaitu mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan rakyat melalui visi dan misi Bupati Tegal, sehingga kegiatan orientasi ini menjadi sarana terhadap percepatan penyesuaian diri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah kabupaten tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi usaha luhur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Walafu minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.